Saya salut sama rekan Umam, sama sampean. Jadi setelah sekian lama tidak bertemu ini, kita seakan-akan seperti memiliki visi yang berbeda. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegur sapa hari ini spesial karena saya akan mendatangkan sahabat saya yang lama tak jumpa dan ternyata ketemu dadek kok pindah aliran. Rekan Irfan. Ya, rekan Umam. Apa kabar? Pripun Ji kabare? Alhamdulillah Sehat. Semenjak kita berpisah, saya lihat kita ukuran berat badan aja. Nah, ini kan indikator kemakmuran dan juga kebahagiaan. Iya. Bisa jadi sih. Iya. Karena ukuran badan ini salah satu menurut saya ukuran bahwa hari ini saya bahagia. Ya, parameter kebahagiaan adalah ukuran berat badan ya. Jadi seperti itu. Oke. Lama kita tak jumpa. Yeah. Saya mendengarkan kabar, sebelum itu memang sudah dapat kabar, lama pada saat dulu banget gitu ya, sebelum pandemi berlaksana, kita itu sering sering curhat bareng, sering ngobrol bareng. Terus habis itu terakhir kali kita ketemu waktu di Bangil. Itu kita proses pengawalan kaderisasi. Setelah itu pandemi datang dan mendengarkan kabar sampai sudah pindah aliran. Yang mana kita dulu sering bareng-bareng berjibaku di kaderisasi, bagaimana sulitnya dan susahnya cerita-cerita tentang kaderisasi, mulai dari pengawalan, berangkat dari rumah ke Surabaya keliling ke seluruh Jawa Timur. Ini kesempatan yang tidak jarang dimiliki oleh orang dan kita mendapatkan kesempatan itu, mendapatkan amanah itu. Setelah itu ternyata tak lama kemudian saya mendengarkan, waduh, menjadi ketua, sudah pindah aliran. Biar rasanya jadi ketua. Ya, sebenarnya bukan pindah aliran ya. Gimana? Kalau pindah aliran kan kita berpindah dari jalan yang lain. Tapi lebih tepatnya kita ingin memaksimalkan dunia kaderisasi melalui proses kepemimpinan. Jadi gitu ya? Saya yakin akan berbeda ketika seorang pemimpin itu lahir dari orang-orang kaderisasi dengan orang-orang yang bermadhab-madhab yang lain. Oh gitu. Ya, jadi contoh terkecil, ketika kita memiliki ranah kebijakan atau dalam artian pimpinan atau yang jenengan sebut sebagai ketua, kita akan terasa mudah untuk membuat program-program kaderisasi misalnya. Betul. Saya pengen buat Latin, ya saya kan pimpinannya, yang mempunyai kebijakan kan saya. Gitu. Iya, contoh kelemahan. Contoh kecil ini. Salah satu kegiatan kita itu adalah melarang dan memberikan instruksi kepada cabang-cabang untuk melakukan kegiatan yang sifatnya kaderisasi. Contoh cabang yang nggak sehat, kok ento-ento gawe lakut. Betul. Dan seterusnya. Ketika ketua nggak paham tentang kaderisasi, maka itu juga akan sulit. Betul. Nah, jadi kalau berbicara kaderisasi ini sebenarnya teman-teman terkadang masih paradok ya, masih memikirkan hal-hal yang ini benar atau salah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bicara kaderisasi ini kan mudah. Kita berbicara tentang pelaksanaan dan juga pasca. Wes itu toh. Di pra kita mendiagnosis kelemahan organisasi kita itu apa, kan gitu. Setelah ketemu kelemahan organisasi kita, ya kita perbaiki, kita cari obatnya kan. Kalau kita sakit, kita cari obatnya. Nah, obatnya apa? Ya pelaksanaan kaderisasi ini. Misal contoh, kalau kita menjadi seorang yang ditaruh di dalam sebuah belantara hutan. Sebuah belantara hutan itu masih belum ada tanah yang lebar untuk bermain, masih belum ada rumah dan lain sebagainya. Tentu kita harus dapat alas biasanya. Kesibukannya apa? Jadi berbicara kesibukan tentu ada beberapa hal ya yang menjadi tanggung jawab saya secara pribadi. Tapi yang pertama, hari ini sedang melaksanakan amanah sebagai ketua di pimpinan cabang Ibnu Bojonegoro, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain tetap terlaksana seperti pekerjaan,
sama mencintainya juga terlaksana semuanya. Mencintainya. Maksudnya mencintai umat Ibnu, kader-kader dan lain sebagainya lah. Mencintainya juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya. Dekne yang hari ini sedang menunggu proses menunggu kita. Iya. Yang namanya sudah tertulis tapi. Iya. Nah, banyak perbedaan, banyak habit yang berubah kali ini. Termasuk jenengan ya. Gimana? Kalau dulu kan masak bareng, terus turu ya kadang bareng, kadang curhat-curhatan bareng. Ngomongin soal dik nih. Tapi hari ini kita sudah harus dituntut jauh-jauhan, karena sampai sudah mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa sibuk. Sama sebenarnya. Sehingga saya tidak punya kesempatan untuk ngobrol bercengkerama bareng-bareng dengan jenengan. Dan kesempatan hari ini ya makanya tak undang langsung di Tegur Sapa ini dalam rangka merawat rindu. Matur nuwun. Ya, memang lama ya kita nggak terasa ya. Ternyata semenjak adanya pandemi PPKM ini kita sangat jarang gibah dan lain sebagainya ya. Nah, tapi saya salut sama rekan Umam sama sampean. Jadi setelah sekian lama tidak bertemu ini kita seakan-akan seperti memiliki visi yang berbeda. Wah, visi yang berbeda. Nah, seakan-akan tapi yang saya tahu. Jadi jenengan lebih aktif untuk merawat media dan lain sebagainya. Saya dengan visi baru saya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sedikit visi baru. Keceplosan. Enggak, maksudnya gini. Kita kan lama nggak jumpa dan ternyata saya lihat di story aktivitas jenengan itu luar biasa. Kayak kemarin branding desa, terus juga aktif di pelantikan. Ya, dengan rutinitas itu kayaknya nyaman di situ sampean. Ya. Atau rindu dengan kaderisasi? Sebenarnya kalau berbicara nyaman masih jauh dari zona nyaman ya. Karena bagi saya dan jenengan ya juga kaderisasi adalah zona nyaman kita ya. Iya. Ketika kita lelah bertemu dengan kader kan seakan-akan seperti tuntas lelah kita itu. Apalagi apalagi mendengarkan keluh kesah mereka dan kita bisa memberikan solusi. Ini hal yang luar biasa. Mas nungguin PC ku ini. Kamu harus gini. Meskipun kadang kita belum mampu melaksanakan itu. Nah, hari ini rasanya jadi ketua cabang itu seperti apa sih? Biasa. Aku kok penasaran, enggak pernah jadi ketua loh. Iya. Sebenarnya rasanya ya biasa, cuma bagi saya ini adalah amanah baru ya. Karena memang madhab saya tetap madhab kaderisasi, jangan dipertanyakan lagi lah kalau soal ini. Dan tentu proses penancapan visi saya juga terkait dengan kaderisasi. Nah, jadi optimalisasi kader, administrasi kaderisasi dan lain sebagainya ini yang menjadi fokus dan juga konsen saya di PCI Ibnu Bojonegoro. Gitu. Berarti hari ini sampean konsentrasi di PCI Ibnu Bojonegoro itu bagaimana Ibnu Bojonegoro atau sama IPB? Ya, Ibnu IPPN. Ibnu dan IPPN Bojonegoro ini nanti bisa menjadi role model bagi cabang-cabang yang lain. Ya, kalau role model sih mungkin bukan ya. Karena bagi saya setiap cabang, setiap daerah itu punya potensi masing-masing dan nggak bisa kita harus menyeragamkan semuanya kan nggak bisa. Nah, tentu prosesnya adalah bagaimana kita bisa mendiagnosa potensi dari masing-masing cabang atau daerah atau di tingkat-tingkat yang lain. Nah, itu untuk kita angkat potensinya melalui kaderisasi. Ngomong soal mendiagnosa dari potensi-potensi cabang, pengalaman jenengan dulu saat di kaderisasi, kan banyak sekali sih keluh kesah dari teman-teman cabang itu. Ya kan? Keluh kesah dari teman-teman cabang yang wilayah, misalkan Korda Madura, Cak Zen dan kawan, Korda Tapal Kuda, ada siapa teman kaderisasi kita? Mas Awang. Ada dari Korda Mataraman, siapa? Mas Iqbal, Cak Joko. Ada Korda dari mana lagi? Blitar itu masuk di? Blitar Tulung Agung. Korda Kediri ada Mas Iqbal. Oh iya, di Banyuwangi juga ada Mas Najib di Tapal Kuda. Jenderal kita itu. Jenderal kita. Lama gak bertemu sekali juga. Dia maido, nggih.
Ya, teringat ya maksudnya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita kan satu atap, kita kan satu rumah. Nah di situ ternyata proses pendalaman pengenalan kita itu berada di situ. Pengenalan kader dan potensi cabang. Iya, jadi kita kan pernah satu rumah. Saya, jenengan, Betul. Mas Najib, Mas Iqbal dan kawan-kawan kan pernah satu rumah. Kita mulai dari masak bareng, nyambel bareng, terus goreng-goreng bareng. Nah, ternyata Paedo-paedoan bareng, ilo-iloan bareng, kadang yono sing gondok dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bagi saya itu merupakan salah satu proses pengenalan. Yang artinya organisasi kita IPNU ini adalah organisasi yang inklusif. Jadi ada strukturatif kalau kita berbicara tentang organisasi, ada inklusif. Ini hubungan kekeluargaan saya kira ya. Nah, dan menurut saya hebatnya IPNU itu bisa menciptakan iklim kekeluargaan gitu, di IPNU.